يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على النبي وأهل بيت كلهم يا ربي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل بيت كلهم يا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان رغبا بعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in amma ba'du. Tua DKM beserta seluruh pengurusnya yang kita hormati, para bapak, saudara, jamaah pengajian Masjid Darussalam yang saya muliakan. Tidak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah. Sungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Kalau kita puasa di bulan Rajab, kalau kita melakukan istighfar bulan Rajab, insya Allah bulan Rajab itu memberikan keberkahan buat kita. Orang yang berkah di bulan Rajab itu memang diharapkan oleh kita, makanya kita dianjuri berdoa. Doa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, disampaikan juga kita di bulan suci Ramadan. Ayo bareng-bareng doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan
paling tidak kita hadir dalam majlis taklim kayak model begini. Yasin yang kita baca satu huruf di surat Yasin itu 3000 huruf. Kalau satu huruf saja 10 kebaikan udah berapa? Lalu kita juga hadiahkan kepada orang tua kita. Udah berkah buat diri kita, orang tua kita juga sangat senang. Terutama orang tua kita yang telah mendahului kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu ila Allah fi yaumal isnaini wal khamis. Amal kita ini dibeberkan, diperlihatkan, ditunjukin kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Kalau Nabi puasa. Wa tu'radul a'malu ilal anbiya'i wal aba'i wal ummahati yaumal jum'ah. Nah, amal kita diperlihatkan, dibeberin, ditunjukin, diangsogin, tahu diangsogin ya, kepada Nabi dan orang tua kita, ibu bapak kita pada hari Jumat. Alhamdulillah malam ini nih. Wa tafrahuna bihasanatihim. Pas ditunjukin anaknya lagi ngaji baca Yasin, pahalanya dikirimin buat dia. Masya Allah. Wa tafrahuna bihasanatihim. Orang tua kita pada seneng, pada bahagia. Masya Allah. Wa tabyadu wujuhahum. Wajah mereka tuh nampak pada berseri-seri. Ya kan, kita aja kalau seneng juga wajah kita romannya mau nyengir mulu ya. Wala tu'zu mautakum. Jangan engkau sakiti mayit-mayitmu. Kagak sembahyang, kagak ngaji, nongkrong, gerimis-gerimis orang pada ngaji dia mancing. Waduh, iya, mau jadi apa? Orang tuh apalagi pada berkelahi rebut warisan. Ada yang mabok, ada yang judi. Masya Allah, orang namanya nyakitin orang tua yang sudah mati. Ibadah kita masih ditolak oleh Allah kalau kita nyakitin orang tua. Kalau nyakitin orang tua namanya durhaka. Gitu Pak. Sebab yang namanya kebaikan kepada orang tua itu ada di waktu di saat mereka masih hidup, ada juga di saat mereka sudah meninggal dunia. Coba ayatnya. Wala tusyriku. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Wala tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah saja enggak berbuat kebaik kepada orang tua kagak diterima ibadah kita. Apalagi mah ibadah kagak, bayang kagak, berbuat baik sama orang tua kagak, itu namanya orang apa itu Pak? Wah, udah orang kayak apa model begitu mah. Nah, kita kumpul di sini bagian dari cara kita berbuat baik sama orang tua. Kalau pengen tahu bagaimana anak kita memperlakukan kita kalau kita udah meninggal, sangat bergantung kepada kita saat ini. Ya, jadi kalau kita pengen orang kita diperlakukan baik sama anak-anak kita, kita juga mestinya berlaku baik kepada orang tua kita.
Dalam sebuah hadis dikatakan adzanbu la tubla, yang namanya dosa itu kagak ada yang kelewat balasannya. Ya, jadi namanya dosa itu kagak ada yang kelewat. Kita kagak perlu sama orang tua kita, ntar anak kita agak perlu. Kita kagak doain orang tua kita, anak kita nggak doain. Kita nggak haulin orang tua kita, kagak tahlilin, ntar kita kagak ditahlilin. Nah sekarang gimana Pak Ustadz? Dulu waktu orang tua saya masih hidup, orang tua saya masih ada, boro-boro bantuin Pak Ustadz, beras aja saya susah. Nah sekarang nih alhamdulillah nih Pak Ustadz, saya lumayan ada orang yang nyuruh-nyuruh ini dapat duit gampang banget. Cuma orang tua saya kagak ada. Gimana? Gampang. Ya tasaddaqu alaihima, sedekahin orang tua. Beliin air minum orang ngaji, niatin pahalanya buat orang tua. Ya kan? Beliin makanan, niatin pahalanya buat orang tua. Ngasih guru, ustadz, tapi jangan sebut namanya, jangan. Niatin pahalanya buat orang tua, insya Allah tuh. Iya. Malah kalau orang ini Pak, orang yang makomnya tinggi, dia selalu ada ulama, ini jarang ditemui, ini harus segera dikasih duit. Kenapa? Supaya harta dia dengan ulama itu nyampur, supaya cepat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah. Yang selanjutnya adalah apa? Wa qiraatul Quran, baca Quran. Ya kan, baca Quran. Hadiahin pahalanya buat orang tua kita. Senang dia. Ya. Apalagi banyak, ya. Banyak di samping sedekah, baca Quran, baca istighfar, ya. Baca istighfar buat orang tua kita. Pokoknya kalau kita doa apa aja dah, jangan lewatin bawa nama orang tua kita. Termasuk juga boleh saat sujud baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Mantap Pak. Bahkan membuat rezeki kita jadi lancar. Anak ada orang yang ngadu sama Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, hidupku sangat susah. Lalu kata Sayyidina Ali, apakah engkau tidak pernah mendoakan orang tuamu dalam sholat? Betul Sayyidina Ali, saya kalau sholat aja, nggak pernah saya doain orang tua. Itulah yang membuat rezeki kamu susah. Jadi kalau sujud baca Rabbighfirli wali walidayya, terutama sujud yang terakhir. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, nah ini bulan Rajab, alhamdulillah udah kebaikan nih, ya. Mudah-mudahan sebentar lagi habis Rajab bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan ruh, bulan ruh. Ya, artinya kita banyak bikin doa buat orang tua kita yang telah pergi duluan meninggalkan kita. Iya. Tadi kalau kita baik sama orang tua, insya Allah anak kita baik. Ya. Jangan ngomong begini. Orang tua saya meninggal mah umur 80 tahun. Ibu saya juga meninggal usia hampir sama kayak 80 tahun. Saya mah ya paling pendek saya mati umur 75 dah kali. Orang umur panjang-panjang umur orang tua saya enggak begitu. Umur mah enggak ada kaitan dengan turunan. Itu berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu kan punya putra-putri dia. Ya. Anak beliau Ibrahim meninggal duluan. Qasim meninggal duluan. Abdullah meninggal duluan.
Ummi Kulsum meninggal duluan. Setelah Nabi meninggal, baru Siti Fatimah 50 hari menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menganggap wah nanti aja nih. Wah, enggak bisa ya. Namanya ajal itu udah Allah tetapin. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, orang tua kita ngajarin biasanya kalau bulan Sya'ban kita ziarah. Ya, orang Jawa nyebut nyadran, ya kan? Betul nggak? Iya, ziarah. Ini kan bagus, Pak. Bagus. Kita kalau udah ingat mati, akhirnya puasa tarawih sungguh-sungguh. Apalagi yang namanya orang tua itu nungguin. Kan dalam hadis dikatakan al-mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawwisun. Yang namanya orang-orang yang meninggal dunia, mereka itu seperti orang yang tenggelam, nungguin. Kira-kira hidup yang paling gak enak kan yang nungguin, Pak. Nungguin kereta kagak enak, nungguin gajian kagak enak, nungguin Grab kagak enak, ya kan? Kagak enak nungguin. Orang tua kita nungguin nih. Nungguin dari siapa? Kebaikan dari anaknya. Kadang-kadang anaknya kagak tahu kalau ditungguin sama bapak emaknya. Wah, ini yang repot nih. Jadi malam Jumat ini orang tua kita nungguin. Orang tua nungguin, anak yang kagak tahu. Wah, yang paling cakep begini dah. Gua mau baca Yasin malam Jumat, pahala buat bapak gua dah. Wah, begitu dah. Besok gua sedekah Jumat, tiap Jumat pahalanya buat bapak gua. Begitu dah. Itu yang paling cakep udah ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi ziarah kubur. Jadi kalau kata ulama-ulama kita, kalau kita datang ke kuburan, duduk di sebelah kepala mesan orang tua kita, tuh orang tua kita ada depan kita tuh jogrogannya. Tahu jogrogannya? Bentuknya orangnya ada, cuma kita nggak lihat tuh. Kalau kita duduk begitu, orang tua kita ada depan kita. Masya Allah, saking senengnya, saking bahagianya tuh orang tua kita. Ya, makanya alhamdulillah kita masih ngaji model begini, Pak. Kita masih dengar ceramah. Lah orang yang ujug-ujug diajak ke kuburan gak pernah ngaji, ya temennya ditanya, lu ya ke kuburan bawa apa? Gue bawa Yasin doang gitu. Lah dia merepot dia nyari Bang Yasin. Wah, ikut saya Bang Yasin. Ngapa emang? Ayo ke kuburan ikut aja lu gitu. Ngapain? Orang-orang pada nyariin lu Yasin gitu. Padahal Yasin supaya buat dibaca. Nah, ada orang yang rapihin tuh, ngoredin, babatin rumput, ngerapihin. Sebenarnya tujuannya apa sih? Ya, tujuannya ya paling tidak orang menghadapi Ramadan yang utama adalah bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, ini bagus banget hadis Rasulullah SAW menyampaikan nih. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtagur ra'fata indallahi tahlum amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Carilah oleh kalian ketinggian derajat di sisi Allah. Jadi kita disuruh cari derajat ketinggian di sisi Allah. Caranya bagaimana? Tahlumu amman jahila alaika, berbuat bijaksana. Kepada siapa? Kepada orang yang jahil kepadamu. Jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat kebakaran jenggot, jangan cepat-cepat marah dendam, nggak boleh ya. Terutama kepada orang yang bodoh, ya kan? Bodoh di sini maksudnya apa nih orang bodoh? Orang-orang yang melecehkan kita, merendahkan kita. Tuh
Kalau kita yang bagus begitu, maka jadilah orang yang di sini dikatakan tahlumu, orang yang bijaksana. Di orang kalau udah bijaksana, apalagi orangnya dermawan, udah calon surga, Pak. Ya, udah bijaksana, dermawan. Ya. Kadang-kadang enggak, emosian tinggi, ya kan? Cepat-cepat marah, cepat-cepat ngambil sikap. Cobalah lihat dah di berita, ya kan? Temennya jahili dibunuh, istrinya dapat WA iseng, siksa, ya kan? Jadi orang tuh cepat banget ngambil sikap, ya kan? Nah, yang bagus orang itu bersikap bijaksana. Mana? Malah kata Rasulullah SAW, beliau katakan wa'fu man zalamaka, maafin orang yang jahat kepadamu. Itu maafin orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau kita maafin, kita dapat kebaikan. Tapi kalau kita balas, kita berarti sama dia namanya. Bapak dipatok ayam jago, kan Pak Ade punya jago tuh, jagonya gua pelung, dipatok. Masa kita balas lagi kayak matok ayam, kan kurang pantas, ya kan? Kita diseruduk kambing, masa kambing kita balas, kita seruduk, ya jangan, kita maafin, ya, sebab dia bodoh. Jadi kepada orang yang model begitu maafin, ya. Kepada orang yang mengkritik, kepada orang yang ngasih masukan, bahkan kepada orang yang bersifat kurang baik sama kita, hendaklah kita memaafkan. Bapak sekalian yang saya hormati, ya mungkin bapak-bapak di sini dulu pernah di kampung. Tuh kalau ada kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kerbau dibuang ke bawah pohon. Tuh pohonnya biasanya subur-subur, betul Pak Kakak? Daunnya lebat, buahnya gede-gede. Ya kan? Jadi kalau ada orang lempar kotoran, lempar kritikan, ngata-ngatain, masukin, berbuat jahat, sebenarnya seolah-olah kita pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jangan ngambek. Makanya saya kalau di sini ada orang yang sholat ba'diyah subuh, saya diemin. Dulu pernah ada, saya bilang, Pak, nggak ada ba'diyah subuh. Kalau sholat udah sampai sekarang udah agak sembayang-bayang. Ya Allah, biarin dah, ya. Namanya kurang bijaksana. Lalu kata Rasulullah, ya, beliau katakan, wa tu'ti ala man haramak, bagi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Jadi kalau kita beri orang yang baik, yang sering ngasih kita, namanya satu-satu, ya kan? Kita dikasih sop ayam, kita kasih singkong, satu-satu. Tetapi kalau kita memberi kepada orang yang pelit, kita unggul 1-0. Inilah, ya. Inilah yang disebut dengan apa ini? Kebaikan, ya. Maka kata Nabi kan, wasil ala man qata'ak, sambungin segala sesuatu kepada yang memutusin kamu. Membagi orang yang enggak baik, mengunjungi orang yang enggak pernah peduli kepada tetangga, ya kan? Ini orang ngapain dia enggak peduli, tapi kita ketika dia ada masalah kita peduli. Nah, itu namanya menyambung juga silaturahim. Ya kan? Menyambung juga kepada apa kebaikan kepada orang yang enggak baik. Yang selanjutnya adalah waktu timan haramaka, memberikan kepada orang yang pelit kepadamu. Maka ini adalah mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang baik aja dah, orang bijaksana, ya. Jadi orang yang pokoknya jangan menganggap bahwa amal-amal begini kecil pahalanya, bisa jadi paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapati orang yang hilir mudik ke surga.
ya kan? Jadi orang ini di dalam surga kayak rumahnya sendiri aja, pesono kemari, udah kayak apa ya, udah enak aja udah. Lalu Nabi tanya, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Enak banget di surga, udah nempatin surga. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, tiada yang kulakukan kecuali aku pernah mendapati ada sebuah dahan pohon yang kebetulan dahannya itu menyeberang ke jalan, mengganggu orang-orang lewat. Aku tebang, aku rapihin, ya, sehingga orang bisa kirim mudik dengan aman dan nyaman. Maka dengan sebab itulah Allah ridho dan Allah masukkan aku ke dalam surga. Jadi dengan menyeberang buat orang senang aja, Allah sudah angkat derajat kita, bikin orang bahagia, bikin orang nyaman, bikin orang senang, bikin orang itu damai. Maka kata Rasulullah SAW, kan banyak tuh kebaikan tuh, meskipun yang engkau lakukan dengan wajah yang berseri. As-sodaqoh at-tabassum, as-sodaqoh, senyum juga bagian dari bersedekah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, hanya ini mari sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahin pahalanya buat orang tua kita almarhum yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.